Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Di video kali ini, Mimin Bedul akan merangkum sebuah film berjudul The Hypnosis yang baru saja diterbitkan pada 2021 ini. Film ini mengusung genre horror thriller, disutradarai oleh Choi Jae-ho dan dibintangi oleh aktor muda bernama David Lee. The Hypnosis sendiri adalah film Korea yang mengangkat tema kemampuan hipnotis sebagai alur cerita utama. Biar nggak banyak spoiler di awal, mending kita langsung aja gas cerot ke ceritanya. Merujuk pada sebuah praktik psikologis bernama hipnosis yang sering digunakan untuk membantu seseorang mengatasi kondisi tertentu, di mana prosesnya melibatkan sugesti dan induksi. Namun, film ini akan menceritakan sisi lain dari praktik hipnosis atau versi horornya. Dan inilah The Hypnosis. Diawali dengan seorang mahasiswa muda bernama Do Hyun ini tampangnya, di mana ia adalah mahasiswa teladan dan disukai banyak orang karena sifatnya yang ramah, baik hati, dan tidak sombong. 지우고 싶은 기억 있어요? 카메라 보고 얘기할까요? Terlihat si Do Hyun sedang mengikuti sebuah kelas yang diisi oleh profesor bernama Yeo. Dengan sebuah alunan lagu dan aromaterapi dari sebuah lilin, suasana kelas berjalan dengan tenang karena tugas yang diberikan Profesor Yeo adalah menerjemahkan dan menafsirkan sebuah lagu barat. Karena otak si Do Hyun sedikit encer, ia paling awal mengumpulkan tugas yang diberikan, di mana saking semangatnya ia sampai lupa menuliskan nama pada lembar tugasnya. Setelah keluar dari kelas, ia menemui kawannya yang bernama Chan Kyu dan Hyun Jung. Ternyata mereka sedang asik menonton sebuah video dari aplikasi YouTube. Di dalam video tersebut terlihat si Hyun Jung sedang mengikuti sebuah sesi hipnotis untuk mengobati sebuah gejala depresi yang menimpanya, di mana si Do Hyun tertarik dengan praktik tersebut. Berbeda dengan si Chan Kyu yang malah memiliki piktor atau pikiran kotor dengan praktik tersebut. 너 나 사랑해 하면 사랑을 하는 거야? 너 나 사랑해. 넌 날 다 속임수는 아닐걸? Cerita berlanjut, si Do Hyun sedang nyebat dengan si Chan Kyu dan merencanakan untuk mengatur pertemuan dengan kawan lainnya yang bernama Byung Jo. 경준이한테 내가 연락할 테니까 저녁에 밥이나 한잔 하자. Saat sedang santai nyebat, salah satu siswi perempuan datang dan memberitahu bahwa Profesor Yeo meminta si Do Hyun untuk segera menemuinya. 방으로 좀 가봐. 너 찾으신다. 네, 선배님. Tak lama, si Do Hyun datang menemui Profesor Yeo. Karena si Do Hyun terkenal sering membantu teman-temannya, Profesor Yeo memintanya untuk membantu salah satu siswa baru yang bernama Jin Ho. Di mana si Jin Ho adalah siswa yang sedang menjalani terapi untuk memulihkan ingatan pasca tragedi kecelakaan yang menewaskan orang tuanya dahulu. Setelah dipertemukan, mereka mulai akrab dan mengenal satu sama lain. Si Jin Ho dengan terbuka menceritakan bahwa ia sedang menjalani terapi hipnosis berkelanjutan dengan seorang profesor bernama Choi. Di mana si Jin Ho menawari si Do Hyun menemaninya bertemu Profesor Choi untuk melakukan sesi terapi hipnosisnya. Singkat cerita, mereka berdua menemui Profesor Choi yang baru saja beres mengisi sebuah kelas, di mana mereka langsung diajak menuju ke ruangan milik Profesor Choi. Karena ada sebuah urusan, si Do Hyun dipersilahkan terlebih dahulu untuk menuju ke ruangan. Di sana, ia terkesan melihat benda-benda unik di ruangan Profesor Choi. Benda-benda unik tersebut ternyata berfungsi untuk membantu berjalannya proses hipnosis. Tak lama menunggu, Profesor Choi dan si Jin Ho datang. Tanpa basa-basi, si Do Hyun banyak bertanya karena penasaran dengan praktik hipnosis. Di mana Profesor Choi yang melihat hal itu senang dan menawari si Do Hyun untuk mencoba praktik hipnosis secara langsung. 야, 이 도현이가 이 체면에 관심이 많구나. 늙기 전 상태처럼 축 늘어뜨린다고 생각해봐. Saat merasakan proses hipnosis secara langsung, si Do Hyun baru percaya bahwa dengan hipnosis ia bisa melihat ingatan alam bawah sadar yang sebelumnya terlupakan, di mana ia shock dan terbangun dari proses hipnosis tersebut. Profesor Choi menyarankan bahwa proses hipnosis tidak akan memulihkan ingatan secara langsung, namun ingatan tersebut akan kembali pulih dengan berjalannya waktu. Cerita berlanjut, karena sudah merencanakan pertemuan, si Do Hyun mengajak si Jin Ho untuk ikut menemui kawan-kawannya yang sudah menunggu. Di tempat yang direncanakan, si Chan Kyu sudah bertemu dengan si Byung Jo, di mana tak lama kemudian si Do Hyun dan si Jin Ho datang.
Si Do Hyun mengenalkan si Jin Ho kepada kawan-kawannya yang lain. Hal itu membuat si Chan Kyu heran, namun berbeda dengan si Byung Jo yang penasaran, merasa tak asing dan merasa pernah bertemu dengan si Jin Ho sebelumnya. Si Chan Kyu yang heran menjelaskan bahwa di kampus ia belum pernah bertemu dengan si Jin Ho. Karena tak ingin merusak suasana, si Do Hyun segera mengajak mereka semua untuk menuangkan minuman dan bersulang. Tiba-tiba datanglah si Hyun Jung nimbrung karena melihat kawan-kawannya yang tak mengabarinya berkumpul untuk minum. Di mana hal itu membuat canggung si Byung Jo yang ternyata adalah mantan pacar si Hyun Jung. 여기 룸 없어? 옮기자. 내가 살게. Karena canggung, si Byung Jo segera izin untuk pergi dan menyudahi pertemuan. Hal itu tak dibiarkan oleh si Do Hyun yang segera mengejarnya. 현정이하고 계속 이렇게 지낼 거냐? Di luar, si Do Hyun nyebat dan bicara dari hati ke hati dengan si Byung Jo. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba ya, tanpa ada hujan dan angin, tiba-tiba si Byung Jo berhalusinasi dan merasa lebih sensitif dengan hal-hal di sekitarnya. Cerita berlanjut, si Byung Jo seperti biasa melakukan latihan di tempat kebugaran. Di mana setelah melakukan latihan, ia mencoba beristirahat namun perasaan sensitif tadi masih menghantuinya. Sehingga teman perempuan yang melihatnya khawatir dan menawarkan sebuah obat. 머리 아파? 약 줄까? 아니야, 괜찮아. Si Byung Jo menolaknya karena merasa baik-baik saja. Namun saat teman perempuannya mendekat, tiba-tiba 무서운 꿈 꿨니? ya, halusinasi dan perasaan sensitifnya makin menjadi seakan-akan ia sedang berada dalam alam bawah sadar. Keesokan harinya, si Do Hyun yang semakin tertarik dengan hipnosis mencari tahu lebih dalam. Di mana saat bertemu dengan si Hyun Jung yang masih mengalami depresi, ia menyarankan agar si Hyun Jung bertemu dengan Profesor Choi untuk mengobati depresinya. 내가 알려준 교수님 만나서 상담 받아봤어? Si Hyun Jung pun mencoba mendatangi Profesor Choi dan mencoba praktik hipnosis kembali. Cerita berlanjut, si Do Hyun bertemu dengan si Chan Kyu dan si Jin Ho. Di mana si Chan Kyu yang pemalas tiba-tiba tertarik dan ingin meminjam buku hipnosis yang dibawa si Do Hyun. 갑자기 최면에 관심이냐? 전에 진호 최면 치료하는 거 따라갔다가 Ia bertanya kenapa si Do Hyun tiba-tiba tertarik dengan praktik hipnosis. Si Do Hyun menjelaskan ia mulai tertarik dengan hipnosis setelah mengantar si Jin Ho bertemu Profesor Choi dan mencoba hipnosis secara langsung. Di mana si Jin Ho pun terbuka dengan masa lalunya. Ia menjelaskan mengikuti terapi untuk memulihkan ingatannya. Namun si Chan Kyu masih tidak percaya dengan praktik hipnosis tersebut. Terlebih lagi, si Do Hyun menjelaskan bahwa pernah terjadi sebuah kasus kegagalan hipnosis di masa lalu. Kasus tersebut telah ditutup karena telah menelan korban jiwa. 그래서 실험을 했었는데 사람한테 위장이 작아진다라고 하고 Untuk meyakinkan si Chan Kyu, si Jin Ho menawari si Do Hyun untuk menghipnotisnya. Karena ia sendiri lebih sensitif dan mudah untuk terhipnotis. 처음 해보는 사람한테도 아마 쉽게 걸릴 수 있을 거야. Di sisi lain, si Hyun Jung sedang latihan menari seperti biasa. Di mana setelah melakukan hipnosis dengan Profesor Choi, ia merasa lebih sering berhalusinasi dan sensitif seperti yang dialami si Byung Jo. Cerita berlanjut, proses hipnosis dilakukan oleh si Do Hyun dengan mediasi Jin Ho dan disaksikan langsung oleh si Chan Kyu yang masih ragu dengan praktik tersebut. Saat hipnosis berlangsung, si Jin Ho menemui hal yang sangat mengerikan dan tiba-tiba 무엇이 보입니까? ya, hal itu membuat si Chan Kyu mulai meyakini praktik hipnosis sekaligus membuat mereka semua panik. Cerita berlanjut, keesokan harinya si Do Hyun mencoba menghubungi si Hyun Jung yang kemarin menghubunginya dan menceritakan hal aneh dan tak masuk akal. Untuk memastikan bahwa si Hyun Jung baik-baik saja saat sedang mencoba menghubungi beberapa kali, tiba-tiba ternyata tanpa ia sadari si Hyun Jung yang sedang ia hubungi melompat dari atas gedung dan mati di hadapannya. Saat pemakaman si Hyun Jung berlangsung, si Chan Kyu yang tak percaya dengan kejadian itu marah dan menyebut kejadian tersebut adalah akibat praktik hipnosis yang sedang si Hyun Jung jalani.
di mana hal itu membuat Si Do-hyun kesal sekaligus merasakan ada sebuah keganjilan. Untuk memastikan, mereka segera bergegas mendatangi petugas kepolisian yang menangani kasus bunuh diri tersebut, di mana petugas kepolisian menjelaskan bahwa itu adalah kasus bunuh diri karena sebelum Si Hyun-jung tewas, ia meninggalkan secari kertas yang berisi sebuah lirik lagu. Di sisi lain, Si Byung-yo seperti biasa sedang latihan di tempat kebugaran, di mana halusinasi yang ia alami semakin memburuk. Tak lama kemudian, Si Do-hyun menghubunginya untuk mengabarkan bahwa mantannya telah tewas bunuh diri. Namun Si Do-hyun menjelaskan bahwa ia merasakan keganjilan karena sebelum bunuh diri, Si Hyun-jung sempat menghubunginya dan mengatakan hal aneh dengan menyebutkan ia didatangi oleh seseorang bernama Seung-mi. 현정아, 괜찮아. 진정해봐. Si Do-hyun menjelaskan bahwa Si Hyun-jung menyebutkan nama Seung-mi karena merasa bahwa ia mengenalnya, padahal ia tak pernah mengenal nama itu sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah semua itu akibat praktik hipnosis. Si Byung-jo menjelaskan ia mengalami halusinasi setelah bertemu Si Jin-ho yang ia rasa pernah kenali sebelumnya. 기억이 안 나는 건지 모르는 사람인지. 되는 소리를 해. 최면은 또 뭔데? Cerita berlanjut, keesokan harinya Si Jin-ho yang keadaannya memburuk mencoba datang ke kampus, di mana ia mencoba melawan pikiran yang terus mengalami halusinasi mengerikan. Saat ia mengikuti sebuah kelas dengan tidak sadar, ia sempat meraut jari tangannya sendiri. Kejadian itu membuat Profesor Yeo memanggil Si Do-hyun untuk menjelaskan mengapa Si Jin-ho yang dibantunya keadaannya kembali memburuk. 준호한테 별 이상한 점은 없었니? Semakin penasaran dengan kejadian aneh yang menimpa kawannya, Si Do-hyun pun mencari tahu dengan mengumpulkan petunjuk yang didapat dan melihat foto-foto bersama kawan-kawannya semasa kecil. Cerita berlanjut, setelah menyelidiki, keesokan harinya Si Do-hyun menemui kawan-kawannya untuk memperlihatkan petunjuk yang didapat. 이게 현정이가 자살한 거랑 무슨 상관인데? Setelah mendapat kesimpulan, Si Do-hyun dan Si Byung-jo mendatangi Profesor Choi untuk menanyakan praktik hipnosis yang berhubungan dengan kematian kawannya Hyun-jung. 비슷한 기억이 떠오르는 건 가능해. Saat bertemu Profesor Choi, Si Do-hyun menjelaskan bahwa ia pun sering mengalami hal yang dialami Si Hyun-jung setelah melakukan praktik hipnosis. 저도 최면 받고 나서 계속 뭔가 보였던 것 같습니다. Profesor Choi menjelaskan bahwa sepertinya Si Do-hyun dan kawan-kawannya pernah dihipnotis sebelum melakukan praktik hipnosis dengannya. Jika benar, hal itu yang sering membuat mereka dengan otomatis sering terhipnotis dan saat sadar rasa takut mereka menumbuhkan rasa untuk bunuh diri. 깨어나서도 점점 자살 충동을 느끼게끔 유도할 수가 있어. Setelah mendapat jawaban dari Profesor Choi, Si Do-hyun dan Si Byung-jo mencoba mendatangi gereja tempat bermain mereka waktu kecil untuk mencari sebuah petunjuk guna menemukan orang yang menghipnotis mereka. Saat sampai di sana, mereka mendapati bahwa tempat itu sudah ditutup selama 10 tahun, di mana hal itu membuat mereka semakin merasakan adanya keganjilan. Mereka pun mencoba memaksa masuk untuk mencari petunjuk. Benar saja, mereka menemukan sebuah topeng yang sering muncul dalam halusinasi mereka dan tiba-tiba ternyata tempat tersebut memiliki seorang bapak penjaga. Tanpa pikir panjang, mereka meminta penjelasan kepada bapak penjaga tersebut. Si bapak menjelaskan bahwa tempat tersebut ditutup setelah terjadi kebakaran yang menewaskan pemilik gedung dan anak perempuannya. Si Do-hyun menanyakan apakah si bapak pernah mengenal anak yang bernama Seung-mi. Ternyata anak perempuan yang tewas tersebut bernama Seung-mi. Setelah kejadian tersebut, satu anak menjadi gila dan dirawat di divisi psikiatri milik kepolisian. Setelah mendapatkan info tersebut, mereka segera bergegas untuk pulang. 근데 뭔 일인지 어린애 하나가 정신이 이상해져가지고. Singkat cerita, Si Do-hyun sampai di dekat rumah Si Byung-jo, di mana ia mengingatkan agar Si Byung-jo segera menghubungi polisi dan menemui si Chan-kyu, karena ia akan segera menemui Profesor Choi. 창규한테 전화해서 같이 있어. 혼자 있지 말고. Di sisi lain, si Chan-kyu masih mengikuti sebuah kelas. Ia mengalami halusinasi yang mengerikan dan seketika berlari ke tempat sepi dan memasukkan kepalanya ke dalam panci besar yang mendidih.
Cerita berlanjut, Chi Byung-jo mendatangi divisi psikiatri kepolisian. Namun karena info yang ia cari bersifat rahasia, pihak kepolisian tidak bisa memberitahukan. Sedangkan si Do-hyun mendatangi Profesor Choi untuk menghipnotis dirinya kembali guna mencari jawaban. Setelah proses hipnotis dilakukan, ia mendapati bahwa dirinya dan kawan-kawannya yang telah menyebabkan kebakaran tersebut. Dan tiba-tiba... Ya, ia berhalusinasi bahwa si Seungmi mendatanginya dan menyalahkan Profesor Choi yang telah melakukan hipnotis kepada mereka. Si Do-hyun pun segera pergi dan melaporkan semua itu kepada kepolisian bahwa penyebab kematian kawannya adalah pengaruh hipnosis, di mana kepolisian menertawainya dan menjelaskan isi sebuah surat yang ditinggalkan oleh kawannya yang bernama Hyun-jung. 전에 그 친구가 썼던 유서가 그 봉인이라고 노래 가사던데 최면 때문이다. 뭐 최 교수라는 사람이 뭐 의심스럽고. Ia pun mendapat kesimpulan bahwa pelaku semua kejadian ini adalah wanita yang mengajarnya. 이 사람 부인이 학생 학교 교수던데 여경이라고 혹시 아는 사람인가? Ya, wanita itu adalah Profesor Yeo yang ternyata adalah istri dari pria yang bunuh diri sekaligus ibu dari anak perempuan yang bernama Seungmi. 다른 게 아니라 부탁할 게 좀 있어서. Ternyata si Do-hyun dan kawan-kawannya adalah sebuah kegagalan praktik hipnotis di masa lalu. Hipnotis tersebut dimaksudkan untuk mengobati anak-anak yang memiliki kelainan aneh berupa menyenangi perilaku kekerasan, dengan cara menanamkan rasa takut kepada pikiran mereka. Namun rasa takut tersebut malah berkembang dan melahap pikiran anak-anak tersebut dan mengakibatkan kegagalan. Dan cerita pun teata amat tamat. Lumayanlah ngena jump scare-nya walaupun sikit. Nuhun udah mampir.